Pada episode sebelumnya, Xiaoyan berusaha untuk menyembuhkan racun pada tubuh King Lin. Namun pada proses penyembuhannya, tiba-tiba Xiaoyan pun dikejutkan oleh kemunculan avatar ular langit. Sejenak Xiaoyan pun nampak terkejut dengan kemunculan 9 kepala avatar ular langit. Namun di balik keterkejutannya itu, tiba-tiba avatar 9 ular langit itu pun langsung menyerang Xiaoyan. Sontak saja, Xiaoyan pun refleks menghindarinya dengan menggunakan teknik langkah 3000 petir. Akhirnya pertarungan sengit pun terjadi. Xiaoyan melawan avatar ular langit milik King Lin. Kembali lagi ke dalam pertarungan. Karena Xiaoyan terdesak terus-menerus oleh avatar ular langit, akhirnya Xiaoyan pun memutuskan untuk menggunakan kekuatan api surgawi. 3000 Burning Flame pun diaktifkan oleh Xiaoyan. Segera setelah Xiaoyan menggunakan 3000 Burning Flame, muncullah avatar naga raksasa. Lalu avatar naga raksasa itu pun langsung menjerat avatar ular langit milik King Lin. Sementara itu di tempat yang lain, tiba-tiba kesadaran King Lin pun mulai pulih. Lalu ia pun melihat Xiaoyan bertarung dengan avatar ular langitnya. Sementara itu di tempat yang lain, ketika Xiaoyan bersiap untuk menghadapi avatar ular langit, tiba-tiba dia pun dikejutkan oleh kemunculan King Lin yang secara tiba-tiba. King Lin pun mencoba untuk melindungi Xiaoyan dan menggunakan kekuatan mata segelnya untuk menyegel avatar ular langit miliknya. Akhirnya dengan kekuatan segel matanya, King Lin pun berhasil menyegel avatar ular langit. Setelah berhasil menyegel avatar ular langit ke dalam matanya, King Lin pun meminta maaf kepada Xiaoyan. Namun tiba-tiba tubuhnya melemah dan ia pun hendak jatuh. Untung saja Xiaoyan berhasil meraihnya. Xiaoyan pun menanyakan kondisi King Lin dan berusaha untuk memeriksa kondisi tubuhnya. Setelah diperiksa secara seksama, Xiaoyan pun menemukan kalau racun di dalam tubuh King Lin telah menghilang. Mendengar Xiaoyan mengatakan kalau racun pada tubuhnya telah menghilang, membuat King Lin pun menjadi tenang. Sementara itu, Xiaoyan pun mulai bertanya kepada King Lin tentang kemunculan avatar 9 ular langit yang muncul di balik tubuh King Lin. Mendengar pertanyaan dari Xiaoyan, King Lin pun menjawab dengan sedikit gugup. King Lin pun menjelaskan kalau avatar ular langit yang muncul itu adalah ular mitologi yang sangat legendaris. Bahkan kekuatannya berada pada level yang sama dengan kaisar kuno. Namun mereka telah musnah sejak lama, ucap King Lin. Mendengar penjelasan dari King Lin, Xiaoyan pun nampak heran. Dia pun berkata, itu mungkin tidak benar. Saya ingat tidak ada catatan dalam buku kuno, ular kuno memiliki 9 kepala. Mendengar keraguan dari Xiaoyan, King Lin pun menjelaskan, sebenarnya avatar ular langit itu telah bermutasi. Dia pun menjelaskan, sebenarnya dia mendapatkan avatar ular langit itu tanpa sengaja. Ketika dia mengunjungi sebuah gua, ternyata dia menemukan sebuah kerangka ular kuno. Bahkan King Lin pun menjelaskan kalau silsilah ular langit itu adalah leluhur dari ular penaran langit milik Cai Lin. Untuk sejenak, Xiaoyan pun termenung dengan semua ucapan King Lin. Lalu Xiaoyan pun berkata kepada King Lin agar selalu berhati-hati ketika menggunakan kekuatan dari avatar ular langit. Mendengar nasihat dari Xiaoyan, King Lin pun berkata kalau dirinya akan sangat berhati-hati ketika akan menggunakan kekuatan dari avatar ular langit. Sementara itu, Xiaoyan pun berkata kepada King Lin agar King Lin beristirahat sementara waktu. Lalu Xin pun beralih ke aula tempat Feng Junze dan Yao Chen berada. Nampak Yao Chen sedang menyerap buah bayi jiwa pemberian dari Xiaoyan. Ketika Feng Junze sedang mengawasi Yao Chen, tiba-tiba dia pun merasakan kehadiran Xiaoyan. Setelah sampai, Xiaoyan pun menakupkan kedua tangannya ke arah Feng Junze. Lalu ia pun mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Feng Junze kepada gurunya. Di sela obrolan keduanya, Feng Junze dan Xiaoyan pun mengamati tubuh Yao Chen yang sedang menyerap buah bayi jiwa. Keduanya pun dapat merasakan kalau ki spiritual milik Yao Chen telah kembali lagi ke puncaknya. Itu membuat Feng Junze dan Xiaoyan pun merasa senang.
Melihat kondisi gurunya baik-baik saja ketika menyerap buah bayi jiwa, lalu Xian pun berkata kepada Feng Junje kalau dirinya akan mundur dan melakukan retret. Xian pun berkata kepada Feng Junje selama perjalanannya menuju reruntuhan Doseng, dia telah mendapatkan sebuah warisan. Warisan itu adalah sebuah teknik Do kelas Tian. Oleh karena itu, Xian pun berniat untuk mempelajari teknik Do kelas Tian tersebut. Lalu Xian pun beralih ke sebuah tempat. Nampak Xian sedang retret di sebuah ruangan khusus. Xian pun lalu mengeluarkan 3 buah tulang rusuk yang ia dapatkan dari reruntuhan Doseng. Dengan kekuatan spiritualnya, Xian pun mencoba untuk mencari tahu. Namun tiba-tiba Xian pun terkejut. Bahkan dengan kekuatan spiritualnya, dia tidak bisa menembus apa yang ada di dalam tulang rusuk itu. Akhirnya, Xian pun memutuskan untuk menggunakan kekuatan api surgawi untuk dapat mengetahui isi dalam kerangka tulang rusuk Doseng itu. Dengan kekuatan api surgawi, Xian membutuhkan waktu lama untuk dapat mencairkan kerangka tulang rusuk Doseng itu. Pada akhirnya, tulang rusuk Doseng itu pun meleleh dan membentuk sebuah cairan khusus yang berwarna keemasan. Untuk sejenak, Xian pun nampak kaget dengan kemunculan cairan keemasan itu. Cairan keemasan itu mengeluarkan fluktuasi energi yang sangat kuat. Untuk sejenak, Xian pun mengamati cairan keemasan yang ada di hadapannya. Lalu Xian pun mencoba untuk menyentuh cairan keemasan itu dengan telunjuk jarinya. Namun tiba-tiba Xian pun merasakan fluktuasi energi yang sangat menakutkan yang masuk ke dalam lengannya. Tiba-tiba telapak tangan kanan Xian pun berubah menjadi keemasan. Dan Xian pun merasakan sakit yang luar biasa di dalam lengannya itu. Ketika cairan emas itu disentuh oleh Xiaoyan, tiba-tiba seluruh pembuluh darah dalam tubuh Xiaoyan pun berubah dan sakit kepala yang tak terhindarkan. Bahkan cairan emas yang telah disentuh oleh jari Xiaoyan pun telah menyebar ke seluruh bagian organ tubuh milik Xiaoyan. Akibat menyebarnya cairan emas ke dalam tubuh Xiaoyan membuat Xiaoyan pun tak tahan untuk menahan rasa sakit di kepalanya. Lalu tiba-tiba sakit di kepala Xiaoyan pun mulai menghilang. Namun seketika Xiaoyan pun merasa kaget karena jiwa spiritualnya telah memasuki alam lain. Mungkinkah ini adalah ruangan memori yang ditinggalkan oleh Doseng itu, gumam Xiaoyan. Di sela keterkejutan dan penasaran rasa Xiaoyan, tiba-tiba dia pun melihat seberkas cahaya keemasan di atas langit. Namun setelah didekati oleh Xiaoyan, cahaya keemasan itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, sehingga Xiaoyan tak sanggup untuk menatapnya. Untuk sejenak, Xiaoyan pun mengamati fluktuasi energi keemasan yang mengambang di atas langit. Sepertinya itu hanya sebagian kecil dari ingatan orang Doseng kuat itu, gumam Xiaoyan. Lalu ia pun menakupkan kedua tangannya ke arah cahaya keemasan itu. Di tempat yang lain, ingatan spiritual Doseng itu pun mulai berkata kepada Xiaoyan, ini adalah sebuah jurus telapak penciptaan surgawi yang agung, gabungan dari ratusan keterampilan bertarung. Teknik telapak tangan ini menekankan makna penciptaan. Hancurkan langit dengan telapak tanganmu, hancurkan semua dengan kekuatan tanganmu. Kamulah orang yang terpilih untuk mempelajari warisanku. Oleh karena itu, segera pelajari teknik ini. Setelah ucapan sisa jiwa spiritual itu, tiba-tiba di sekeliling Xiaoyan dikelilingi oleh sebuah runai keemasan. Namun di sela keterkejutan Xiaoyan akan teknik itu, tiba-tiba jiwa sisa spiritual dari Doseng itu pun menembakkan sebuah pilar cahaya. Dan cahaya itu pun langsung menembak ke alis Xiaoyan. Setelah menembakkan cahaya keemasan ke alis Xiaoyan, sisa jiwa itu pun berkata kepada Xiaoyan, kamu adalah orang yang ditakdirkan. Oleh karena itu, segera pelajari teknik ini. Di tempat yang lain, setelah Xiaoyan mendengarkan ucapan dari sisa jiwa ahli Doseng itu, dia pun melihat beberapa teknik keterampilan Do yang sangat kuat. Segera Xiaoyan pun mempelajari dan memahami teknik tersebut. Setelah Xiaoyan mempelajari dan memahami teknik yang diberikan oleh sisa jiwa avatar Doseng itu, akhirnya sisa jiwa itu pun berkata, mereka yang ditakdirkan untuk mengingat nama karya ini, ucap sisa jiwa avatar Doseng itu. Setelah ucapannya itu, lalu avatar itu pun menghilang.
Di sisi yang lain, setelah menghilangnya sisa jiwa avatar Doseng itu, lalu Xian pun menangkupkan kedua tangannya dan berucap terima kasih atas pemberian teknik Do kelas Tian. Xian pun berkata kalau dirinya tidak akan mempermalukan teknik Do yang diberikan oleh sisa jiwa avatar Doseng itu. Selang beberapa saat, akhirnya Xian pun kembali pulih dan dia pun nampak senang telah mendapatkan sebuah teknik Do kelas Tian. Di sela kegembiraannya itu, Xian pun teringat akan gurunya yang sedang menyerap buah bayi jiwa. Lalu setelah menyelesaikan retretnya itu, Xian pun bergegas untuk menemui gurunya. Lalu Xin pun beralih ke aula tempat Yao Chen dan Feng Zunze berada. Nampak di tempat itu ada Tianhuo Zunze, King Lin, dan dokter peri kecil. Sementara itu di tempat yang lain, setelah menyelesaikan menyerap buah bayi jiwa, akhirnya mata Yao Chen pun terbuka. Lalu dia pun melihat sosok Xiaoyan di hadapannya. Segera Yao Chen pun melesat dan menghampiri Xiaoyan yang ada di hadapannya. Di sisi yang lain, Xian pun nampak senang ketika melihat gurunya berhasil menyerap buah bayi jiwa. Lalu dia pun berkata kepada gurunya kalau dia akan mempersiapkan tubuh fisik untuk gurunya itu. Dan segera Xian pun mengeluarkan beberapa bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan tubuh fisik untuk gurunya. Melihat beberapa bahan obat langka di hadapannya membuat Yao Chen pun terkejut. Dia tidak menyangka kalau Xiaoyan telah mempersiapkannya. Apakah Anda akan memberikan kejutan besar pada gurumu ini? Ucap Yao Chen. Di sela keterkejutan Yao Chen, tiba-tiba Feng Junze yang di samping Xiaoyan mengeluarkan sebuah kotak mayat. Dia pun menyerahkan kotak mayat itu kepada Yao Chen dan Xiaoyan. Ternyata kotak mayat yang dikeluarkan oleh cincin penyimpanan Feng Zunze berisi mayat Dojun bintang 4 yang sebelumnya telah dibunuh oleh Feng Zunze. Melihat mayat Dojun bintang 4 yang diberikan oleh Feng Zunze, di sisi yang lain Xian pun nampak gembira. Lalu di depan semua orang, Xian pun mengeluarkan sebuah kerangka tulang Doseng yang ia dapatkan dari runtuhan Doseng. Dengan kerangka telapak Doseng ini, Xian pun meyakini kalau Yao Chen akan kembali lagi ke puncaknya. Melihat perjuangan Xiaoyan untuk mendapatkan beberapa item untuk dirinya membuat Yao Chen pun terharu. Xiaoyan pun berkata kepada gurunya agar segera mempercepat proses penggabungan antara jiwa roh dan tubuh fisik. Oleh karena itu, segera Xiaoyan, Yao Chen, dan yang lainnya bergegas menuju Menara Bintang. Selang beberapa saat, akhirnya mereka pun sampai di sebuah altar di Menara Bintang. Lalu Xiaoyan pun menempatkan mayat Dojun bintang 4 di tengah-tengah altar. Sebelum melakukan proses pemurnian tubuh fisik, Xiaoyan pun berkata kepada semua orang kalau dia membutuhkan bantuan dari semua orang. Apalagi proses pemurnian ini sangatlah rumit, oleh karena itu tidak boleh terganggu sedikit pun. Setelah mengucapkan beberapa kata kepada Feng Zunze dan rekan-rekannya, akhirnya Xian pun mengajak Yao Chen untuk memulai pemurnian tubuh fisik. Sementara itu di sisi yang lain, Feng Zunze pun mengajak Tianhuo Zunze, dokter peri kecil, dan King Lin agar segera keluar dari dalam aula itu. Xian pun berkata kepada gurunya, "Oh guru, saya akan memurnikan tubuh fisiknya dulu. Ketika waktunya datang, Anda dapat meminum pil ini." Pil yang diberikan oleh Xiaoyan adalah pil penumbuh tulang pelarut darah. Selain itu, Xian pun mengeluarkan 3 esensi darah Phoenix Surga kuno di balik cincin penyimpanannya. Segera, darah Phoenix Surga kuno itu pun dilemparkan oleh Xiaoyan ke tubuh mayat dari Dojun bintang 4. Segera, esensi darah Phoenix Surga kuno itu pun memasuki mayat tubuh Dojun bintang 4. Esensi darah itu pun mulai menyebar ke seluruh bagian tubuh dari mayat Dojun bintang 4. Lalu dengan menggunakan kekuatan api surgawi, Xian pun memulai mengekstrak tubuh Dojun bintang 4 itu. Segera, tubuh Dojun bintang 4 itu pun mulai disempurnakan oleh Xiaoyan dengan menggunakan kekuatan api surgawi. Dalam proses penyempurnaan tubuh fisik di sisi Xiaoyan, Yao Chen pun memperhatikan muridnya itu. Dia tidak menyangka kalau kemampuan Xiaoyan telah berkembang sedikit demi sedikit. Di sela memperhatikan kinerja muridnya itu, Yao Chen pun tak kuasa untuk menahan rasa haru di dalam hatinya. Dia tidak menyangka kalau selama ini muridnya ini akan bekerja keras untuk dirinya. Sementara itu di tempat yang lain, Xian pun berkata kepada gurunya agar segera bersiap untuk memasuki tubuh mayat Dojun. Setelah mendekati penyelesaian tubuh fisik, Xian pun mengeluarkan kerangka telapak Doseng di balik cincin penyimpanannya. Lalu ia pun melemparkan telapak tangan itu ke dalam tubuh Dojun. Di bawah pembakaran api surgawi milik Xiaoyan, segera kerangka telapak tangan Doseng itu pun meleleh dan memasuki bagian lengan dari Dojun bintang 4 itu.
Setelah menyelesaikan proses terakhir, lalu Xuan pun melirik ke arah Yao Chen. Lalu ia pun berkata, "Guru, saatnya." Mendengar perintah Xiaoyan, segera Yao Chen pun memasukkan pil ke dalam mulutnya. Lalu ia pun bergegas melesat ke dalam tubuh fisik yang disempurnakan oleh Xiaoyan. Sementara itu di tengah altar, nampak Yao Chen sedang memandangi tubuh fisik yang ada di hadapannya. Setelah berlama-lama, Yao Chen memandangi tubuh fisik itu, akhirnya tubuhnya berbalik, dan segera tubuh jiwa Yao Chen pun memasuki tubuh fisik. Dalam celah memasuki tubuh fisik itu, tiba-tiba Yao Chen pun teringat akan masa lalunya ketika ia diusir dari klan Yao. Sekelebat lalu ia pun mengingat akan pengkhianatan muridnya Han Peng. Waktu itu, tanpa disadari oleh Yao Chen, Han Peng telah menusuknya dari belakang untuk mendapatkan mantra api. Han Peng rela berkolusi dengan Mogu untuk membunuh gurunya. Setelah sekian lama menderita, akhirnya Yao Chen pun mendapatkan seorang murid yang baik, yaitu Xiaoyan. Di sanalah Yao Chen pun mulai menumbuhkan kepercayaan dan harapan kepada muridnya itu. Dia pun mulai melatih Xiaoyan sedikit demi sedikit. Yang tadinya sampah dari klan Xiao menjadi orang yang berguna. Bahkan Yao Chen pun menyerahkan semua kemampuannya selama bertahun-tahun ini kepada Xiaoyan, termasuk mantra api yang ia miliki. Jelas dalam ingatannya waktu itu, Yao Chen pun mengingat perkataan Xiaoyan, kalau Xiaoyan akan membuktikan dirinya, akan membuat tubuh fisik pada gurunya itu. Untuk sejenak, mata Yao Chen pun lembab dengan air mata. Namun dalam hatinya, Yao Chen pun bersyukur karena dirinya telah mendapatkan murid yang sangat baik. Dia pun sangat bangga sebagai gurunya telah mengenal Xiaoyan sebagai muridnya. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun tetap fokus untuk mengendalikan kekuatan api surgawi untuk dapat menyempurnakan tubuh fisik yang akan digunakan oleh Yao Chen. Segera tubuh fisik yang ditempati oleh Yao Chen itu pun mulai dibakar dan disempurnakan oleh Xiaoyan. Akibat pembakaran dari api surgawi yang digunakan oleh Xiaoyan, Yao Chen pun mengerang kesakitan. Xiaoyan pun berkata, "Guru, bersabarlah sedikit lagi." Mendengar kekhawatiran dari Xiaoyan, Yao Chen pun berkata, "Jangan khawatir, aku masih kuat," ucapnya. Sementara itu dari kejauhan, Xiaoyan pun memandangi ekspresi wajah gurunya itu yang nampak kesakitan. Namun dia berusaha untuk bertahan. Erangan kesakitan pun terus-menerus keluar dari mulut Yao Chen. Namun Yao Chen tetap berusaha untuk menahannya. Setelah dibakar terus-menerus oleh kekuatan api surgawi, tiba-tiba Yao Chen pun tak kuat lagi. Lalu dia pun meraung kesakitan. Akibat raungan kesakitan dari Yao Chen membuat Xiaoyan pun menjadi khawatir. Di sela kekhawatiran Xiaoyan, tiba-tiba tubuh fisik Yao Chen pun mengeluarkan fluktuasi energi yang sangat kuat, sehingga mendorong Xiaoyan beberapa meter ke belakang. Dan dengan jelas, akhirnya Xiaoyan pun melihat keberhasilan gurunya untuk memasuki tubuh fisik yang baru. Xiaoyan pun berkata kepada gurunya, "Ini adalah posisi terakhir. Sebaiknya kamu bertahan, guru," ucapnya. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat, yaitu markas dari cabang sekte jiwa, di mana hantu tua Jai Xing telah mempersiapkan beberapa ahli untuk menyerang Papilun Bintang Jatuh. Setelah pada sebelumnya, rencana hantu tua Jai Xing telah digagalkan oleh Xiaoyan, hantu tua Jai Xing pun menaruh dendam kepada Xiaoyan dan Papilun Bintang Jatuh. Oleh karena itu, hantu tua Jai Xing pun telah mengumpulkan beberapa ahli dari sekte jiwa untuk bergegas menyerang Papilun Bintang Jatuh. Dalam niat penyerangan itu, hantu tua Jai Xing pun tak lupa untuk membawa Tianjun hitam dan putih.